Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok algoritma pemrograman 2 untuk tugas pemro modul 3 dan 4 tugas di luar lab. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Ganza Betananda Dilva dengan NIM 222410101030. Yang selanjutnya ada saya dengan nama Yanuari Muhammad Adimada dengan NIM 2224 10 10 10 94. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Bagaskara Surya Praditya dengan NIM 24 10 10 10 90. Oke, jadi lanjut di modul 3 sorting. Jadi pada soal pertama ini terdapat sebuah kamus Inggris Indonesia berbentuk CCV. Setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kita harus membuat program untuk membaca isi kamus tersebut. Program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara berurutan. Jadi ada beberapa syarat di sini. Yang pertama ada berdasar kata bahasa Inggris atau yang kedua atau kata terjemahannya yaitu bahasa Indonesia. Program tersebut memberi pilihan user untuk melakukan sorting menggunakan beberapa algoritma. Beberapa alternatif algoritma sorting yang disediakan oleh kamus. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga yaitu insertion sort. Ya, jadi di sini ada kodenya. Saya akan menjelaskan secara general. Pertama-tama akan menjelaskan secara general. Jadi program ini merupakan program yang berfungsi untuk membantu kita dalam mengurutkan kata dalam kamus dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Program ini tuh menggunakan tiga jenis algoritma pengurutan, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Pada baris pertama program diimpor dua modul OS dan modul CCV. Modul OS itu digunakan untuk memanipulasi direktori dan file pada sistem operasi. Sedangkan modul CCV digunakan untuk membaca dan menulis file CCV. Pada baris ketiga, OS sistem CLS digunakan untuk membersihkan layar terminal ketika program sedang dijalankan. Pada baris kelima hingga 8, program membuka file CCV yang berisi kamus kata-kata bahasa Inggris dan Indonesia menggunakan fungsi open dan menampilkannya dalam bentuk list menggunakan CCV Reader. Jadi, setiap kata yang terdapat dalam kamus ini nanti bakal ditambahkan ke dalam list kamus. Pada baris ke-10 hingga 12, program membuat list ini yang berisi panjang huruf maksimum dari kata dalam kamus. List maksim 1 menyimpan panjang huruf maksimum dari kata bahasa Inggris yang ada di dalam kamus. Sedangkan list maksim 2 yang di bawah ini menyimpan panjang huruf maksimum dari kata Indonesia dalam kamus. Pada baris ke-14 hingga 12, program mendefinisikan fungsi selection sort dari Inggris Indonesia untuk mengurutkan kamus. Fungsi dari selection sort ini sendiri yaitu mengiterasi list data secara ascending dan mencari nilai minimum dari list tersebut. Kemudian nilai minimum tersebut ditukar dengan nilai indeks pertama dari list data. Proses ini akan berulang hingga semua data dalam list tersebut itu terurut. Yang selanjutnya pada baris selanjutnya program mendefinisikan fungsi bubble sort. Jadi bubble sort ini berfungsi untuk mengurutkan kamus dari
bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Fungsinya yaitu mengiterasi list data secara ascending dengan membandingkan setiap elemen yang berurutan satu sama lain, yang berurutan satu sama lain. Jika huruf pada indeks X pada elemen pertama kurang dari huruf pada indeks ke X pada elemen berikutnya, maka posisi elemen akan ditukar. Eh, Proses ini tuh bakalan berulang hingga semua data dalam list itu terurut. Pada baris selanjutnya itu ada program mendefinisikan fungsi insertion sort untuk eh ya, pada ini ada fungsi insertion sort dari Inggris ke Indonesia. Jadi fungsi insertion sort yaitu untuk mengiterasi list data secara ascending dan membandingkan setiap elemen pada dengan elemen sebelumnya. Jika huruf pada indeks ke X pada elemen pertama kurang dari huruf pada indeks X pada elemen berikutnya, maka posisi elemen ini akan ditukar. Proses ini tuh bakalan berulang hingga semua data dalam list itu terurut. Pada baris berikutnya ada program yang menampilkan pilihan menu untuk memilih kamus yang akan diurutkan, yaitu dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya Indonesia ke Inggris. Pada baris selanjutnya ada program yang menampilkan pilihan pilihan menu untuk memilih algoritma pengurutan, yaitu bubble sort, selection sort, ataupun insertion sort. Yang selanjutnya ada program yang menginisialisasi variabel pilihan satu dengan input yang diberikan oleh pengguna melalui keyboard. Ya, mungkin itu untuk modul 3 soal pertama. Lanjut ke modul 3 soal kedua. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan modul ketiga soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu terdapat sebuah daftar nama mahasiswa berbentuk CSV dengan kolom kelas, NIM, nama, serta nilai. Buatlah sebuah program yang membaca dan menampilkan daftar tersebut berdasarkan nilai. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai sama, maka akan disorting berdasarkan nama. Gunakan selection sort untuk mensorting nilai dan insertion sort untuk mensorting nama bagi mahasiswa dengan nilai yang sama. Oke, next slide. Ini untuk program modul ketiga soal nomor 2. Yang pertama-tama, seperti yang sudah diperintahkan dalam tugas, jadi dalam soal nomor 2 ini akan memiliki beberapa daftar dengan nama dan NIM serta nilai mahasiswa, yang dimana kita diminta untuk mengurutkan nilai, serta jika ada nilai yang sama, maka dari kedua nama tersebut akan disorting berdasarkan nama. Jadi misal ada dua nilai yang sama, yang pertama dengan awalan nama itu adalah A, sedangkan yang kedua adalah awalan nama B, maka si A ini akan berada di atas nilainya, di bawah di atas nilainya, lalu di bawahnya ada anak yang nilainya sama dengan nama yang B tersebut. Oke, untuk programnya sendiri, kita yang pertama-tama kita lakukan adalah import CSV ya, karena itu adalah data yang kita gunakan. Terus kita membuat definisi menggunakan selection sort dengan nilai data. N sama dengan panjang data, for I in range dalam kurung N-1 dengan min index sama dengan I. For J in range, I kita plus 1, N. Jika data J 3 kurang dari data min index 3, maka min index sama dengan J. Elif data dalam J sama dengan data min index, maka
if data J kurang dari data min index, hasilnya adalah min index sama dengan J. Lalu kita membuat sebuah fungsi lagi yaitu def insertion short dengan nama. Dimaksudkan kita akan menyortir nama tersebut. Seperti yang di atasnya, kita menggunakan n sama dengan len panjang data, gunakan untuk membaca panjang data for i in range 1, n, menggunakan key sama dengan data i, j sama dengan i min 1, while j lebih dari sama dengan 0, dan k kurang dari data j, maka data j plus 1 sama dengan data j. Kita juga menggunakan with open, di mana dalam kurung tersebut merupakan alamat dari daftar mahasiswa yang sudah kita masukkan ke dalam CSV. Lalu kita juga membuat variabel reader untuk membuka CSV tersebut dan data, yaitu list yang berisi reader, variabel reader, di mana akan berisi data mahasiswa. Lalu kita menggunakan header sama dengan data 0 dan data sama dengan data 1. For i in range, dalam kurung len data i sama dengan float. Lalu kita juga menggunakan selection short dengan nilai pada data. While i kurang dari panjang data min 1, j sama dengan i plus 1. While j kurang dari len panjang data dan data j sama dengan data i, maka j plus sama dengan 1. Insertion short dengan nama. Maka akan dihasilkan print seperti yang ada dalam codingan yang terdapat di layar. Mungkin bisa lanjut soal selanjutnya. Oke. Ini adalah lanjutan dari tadi ya. Yang sebelumnya kita menggunakan definisi lagi. Oh, bukan. Ini adalah hasil dari program tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, bisa dilihat itu kita mengurutkan nilainya dari 84, 85, 87 dan seterusnya. Nah, seperti yang soal sebelumnya dulu. Nah, itu kan bisa dilihat dari Ari dan Bagas. Itu Ari berada di atas Bagas. Kalau misal pun nilainya Ari dalam soal kan 87, sedangkan Bagas di sini 90. Diurutkannya berdasarkan nama. Jadi Ari ada di atas Bagas. Selanjutnya. Modul soal nomor 3. Terdapat sebuah algoritma sorting seperti di gambar 4. Cara kerja algoritma tersebut terdiri atas 2 bagian. Pertama, memecah array yang datanya akan disorting, dipecah menjadi 2 bagian. Demikian seterusnya sampai terbentuk beberapa array yang isinya 1 elemen. Bagian kedua, menggabung array 1 elemen tersebut digabung dengan tetangganya. Pada proses penggabungan dilakukan proses sorting juga. Proses penggabungan dilanjutkan sampai nilai anggota array asli direkonstruksi kembali, namun dalam kondisi terurut. Gambar 5 menunjukkan proses penggabungan dan sorting dari setiap subarray. Oke. Nah, ini adalah soal nomor A ya. Jadi kita akan menjelaskan proses untuk sorting array. Sudah dilihat dari dalam layar ada urutan angka 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 87, 17, dan 9. Di angka 3 menggunakan indeks 0 dan seterusnya sampai indeks 10. Pertama-tama dalam menguraikan array kita dibagikan menjadi 2. Jadi yang bagian pertama ada 3, 12, 1, 10, 27, serta 11. Yang kedua ada 5, 2, 87, 17, serta 9.
Dan di bawahnya ada tulisan indeks masing-masing dari tiap angka. Dari yang sebelah kiri dulu, dari hasil di atas masih dibagi lagi menjadi 2. 3, 12, 1. Kemudian menghasilkan lagi 10, 27, serta 11. Dari 3, 12, dan 1 masih dibagi lagi menjadi 3, 12, dan 1. Lalu dari yang sebelah kanan, dari 10, 27, dan 11, dibagi lagi seperti yang sebelah kiri, menghasilkan 10 dengan 27 dan 11 sendirian. Lalu dari 3 dan 12, diturunkan lagi menjadi 3 sendiri dan 12 sendiri. Begitupun juga dengan yang kanan. Untuk yang satunya dari 5, 2, 8, 7, 17, dan 9, sama halnya seperti yang di sebelah kiri, kita akan bagi lagi menjadi 2, yaitu menjadi 5, 2, 87. Serta yang kanan menghasilkan 17 dan 9. Dari 8, 2, dan 87 ini, kita bagi lagi menjadi 8 dengan 2, dan 87 sendirian. Lalu yang sebelah kanan dari 17 dan 9, kita bagi menjadi 17 sendiri dan 9 sendiri. Dan yang paling akhir, 5 dan 2, kita bagi sendiri-sendiri. Nah, ini adalah proses penguraian array di mana dari array di atas yang berindeks 0, 1, 2, sampai 10, yang menjadi 1, kita pecah dalam angka sendiri-sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, ini untuk soal nomor 3. Oke, pertama-tama kita menggunakan definisi match sort. A. If panjang A lebih dari 1, mid sama dengan panjang A. Simak, bagian sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan tersebut untuk modul 3 soal nomor 3. Jadi kode tersebut merupakan implementasi dari algoritma match sort yang merupakan salah satu algoritma sorting yang populer dengan kompleksitas waktu rata-rata. Pertama-tama, algoritma ini memeriksa apakah panjang array input A lebih dari 1. Maka dilakukan pembagian array menjadi 2 bagian dengan menentukan indeks tengah array atau mid. Setelah itu, array dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri atau left side dan bagian kanan atau right side. Kemudian, dilakukan rekursi dengan memanggil fungsi merge sort untuk mengurutkan bagian kiri dan kanan secara terpisah. Proses rekursi dilakukan sampai setiap bagian memiliki panjang array 1 atau kurang, yang mana pada kondisi tersebut sudah terurut. Setelah itu, dilakukan penggabungan kembali kedua bagian yang sudah diurutkan. Proses ini dimulai dengan inisialisasi 3 variabel, I, J, dan K dengan nilai awal yaitu 0. Variabel I dan J digunakan untuk menunjukkan indeks pada bagian kiri dan kanan, sedangkan K adalah indeks pada array yang sudah digabungkan. Selanjutnya, dilakukan perbandingan pada elemen-elemen yang ada pada bagian kiri dan kanan. Jika pada elemen bagian kiri lebih kecil daripada elemen bagian kanan, maka elemen tersebut akan dimasukkan pada indeks ke K pada array hasil penggabungan dan indeks I akan ditambahkan 1. Jika tidak, maka elemen pada bagian kanan akan dimasukkan pada indeks ke K pada array hasil penggabungan dan indeks J akan ditambahkan 1. Proses penggabungan dilakukan sampai 1 dari 2 bagian sudah terisi semua elemennya. Jika masih ada sisa elemen pada salah satu bagian, maka elemen-elemen tersebut langsung dimasukkan ke dalam array, yang dimana array tersebut berisi hasil penggabungan pada indeks yang sesuai. Terakhir, array hasil penggabungan akan di-return sebagai hasil dari kode di atas. Sebagai hasil dari fungsi match sort. Oke, lalu selanjutnya array diurutkan menggunakan algoritma match sort dan hasilnya akan ditampilkan pada output konsol. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Bisa selanjutnya.
Jadi saya akan melanjutkan untuk modul 4 energi. Lanjut. Jadi untuk soal pertama adalah modifikasilah pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terbesar 100 dan dengan nilai terbesar 10.000. Kita mencari nilai 9.000. Pada pencarian biner standar, pencarian dimulai dari pertengahan array, yaitu dari indeks kali 500. Namun mempertimbangkan dalam nilai yang dicari yaitu 9.000, tidak berada di tengah 100 dan 10.000, dia jauh lebih dekat ke 10.000 ketimbang ke nilai 100. Sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan pada indeks yang mendekati 1.000. Misalnya indeks 900. Gunakan interpolasi linear. Jadi pada codingan untuk membuat soal pertama ini, yang pertama itu ada data i for i index 100,1001. Jadi dalam hal tersebut itu membuat sebuah array bernama data yang berisi nilai-nilai dari 100 hingga 1001 dengan menggunakan list comprehension. Kemudian untuk baris berikutnya input data memiliki input dari user untuk nilai yang dicari dan array, lalu menyimpan input tersebut sebagai integer dalam variabel input data. Kemudian ada A dan data sebagai penghubungan panjang array data dan sebagai penyimpanan dalam variabel. Kemudian untuk def-nya binary search data kemarin itu mendefinisikan fungsi binary search yang akan melakukan pencarian dalam array. Jadi fungsi ini menerima 4 parameter yang disebutkan yaitu data, load, dan input data. Untuk baris 6 melakukan pengecekan apakah load itu kurang dari atau sama. Jika benar atau tidak, maka proses pencarian dilanjutkan. Namun jika tidak, artinya tidak ditemukan dalam array dan fungsi akan mengembang. Kemudian untuk baris berikutnya itu menghitung nilai indeks load dengan menggunakan formula input data min data load dibagi data hex min data load. Kemudian untuk baris berikutnya itu melakukan pengecekan apakah nilai yang dicari dalam input data sama dengan nilai pada indeks mid dalam array. Jika iya, maka fungsi akan mengembalikan nilai mid. Kemudian untuk baris 11 dan 12 melakukan pengecekan apakah nilai pada indeks mid lebih kecil dari input data. Jika iya, maka artinya nilai itu dicari terletak pada setengah dari kanan array atau indeks mid per 1 hingga x. Namun maaf, untuk fungsi akan dipanggil secara rekursif dengan parameter mid plus 1 sebagai nilai. Kemudian untuk baris berikutnya yaitu baris 13 sampai 14 itu melakukan lagi pengecekan apakah nilai pada indeks itu lebih besar dari input data. Jika iya, artinya nilai itu terletak pada setengah kiri array indeks low hingga mid. Kemudian untuk baris 16 itu untuk memanggil fungsi binary search untuk mencari nilai input data dalam array data dengan parameter. Nah, lanjut. Kemudian untuk modul 4 soal 2 yaitu modifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi bukan mencari K. Misalnya dari bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, dan 17 nilai K ada 3. Ketika itu adalah selisih. Maka akan menghasilkan output 3, yaitu dua buah pasangan 2 dan 5, kemudian pasangan 14 dan 17. 3 pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih. Lanjut. Jadi untuk pertama-tama itu program akan meminta input dari pengguna berupa sebuah angka yang terletak pada suatu hubungan. Kemudian program tersebut juga akan meminta input dari pengguna berupa sebuah angka yang akan dijadikan sebagai selisih yang pada variabel soal tersebut diibaratkan sebagai K.
Kemudian terdapat sebuah fungsi cari selisih atau def cari selisih yang akan mencari jumlah pasangan angka pada himpunan yang sudah ditulis tadi yang memiliki selisih yang sudah ditentukan. Fungsi tersebut memiliki tiga parameter. Ada data, nilai K, dan SLS atau selisih yang mempresentasikan masing-masing fungsi. Kemudian pada fungsi cari selisih itu terdapat dua buah perulangan for yang digunakan untuk memberikan setiap pasangan angka pada himpunan tersebut. Dalam setiap iterasi, program akan memeriksa apakah selisih dari dua angka tersebut sama dengan SLS yang tadi ditemukan. Jika sama, maka variabel nilai K akan ditambah. Kemudian setelah fungsi cari selisih selesai dieksekusi, program mencetak jumlah pasangan angka yang ditemukan dengan menggunakan variabel nilai K yang sudah diisi pada fungsi cari selisih. Baik, yang selanjutnya mungkin saya akan mencoba ngerunning kode modul 3 yang nomor satu yang pertama tadi di sudah dijelaskan. Ya, jadi di sini setelah kode di running di sini ada dua. Jadi kita bisa memilih kamus antara Inggris Indonesia ataupun Indonesia ke Inggris. Misal kita milih Indonesia ke Inggris, Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita diberi pilihan untuk menu sortingnya ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Kita misalnya memilih bubble sort. Ya, di sini langsung muncul untuk bubble sortnya. Ada 100 lebih kata bubble short Inggris ke Indonesia di kode ini yang diambil dari CSV Kamus. Mungkin kita akan running lagi untuk yang Indonesia Inggris tapi menggunakan menu sorting yang berbeda. Selanjutnya mungkin bisa menggunakan selection sort. Ya, jadi ini hasilnya dari selection sort. Ya, mungkin itu untuk hasil running kode pada modul 3 soal nomor satu. Jadi di sini kami akan running untuk soal modul 4 yang pertama. Silakan. Jadi untuk pertama itu masukkan angka yang akan dicari terlebih dahulu. Misal kita masukkan 150. Nah, nilai ditemukan pada indeks ke-50 karena untuk range-nya kan 100 sampai 1001 ya. Jadi 150 dari 100 itu kan urutan ke-50. Jadi indeks ke-50. Untuk kemudian kita akan running juga modul 4 soal 2 yang berkaitan dengan quality sembarang angka pada suatu buku. Jadi himpunan udah ada ya tadi 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, dan 17. Kita masukkan dulu selisih yang kita cari 3. Kita enter. Maka nilai K adalah 3. Hal itu bisa kita dapat dari selisih 5 dengan 2, selisihnya 3. Kemudian 17 dan 14 itu selisihnya 3. Dan juga untuk ya, yang 5 dan 2 karena 2-nya ada 2 maka 5 dan 2 yang kedua. Ini seperti itu. Mungkin itu yang bisa
kami sampaikan untuk tugas modul 3 dan 4 keluar lab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.